Halo Pedigers. Nama Letnan Jenderal TNI Eko Margiono ternyata masuk dalam bursa calon Panglima TNI. Beliau disebut-sebut akan bersaing dengan deretan jenderal beken dalam perebutan kursi pimpinan tertinggi Tentara Nasional Indonesia. Lantas, siapa sebenarnya sosok legend Eko Margiono ini? Yuk, simak sampai habis video dari aku tentang perjalanan karir dan kekayaan beliau. Mari kita bongkar. Masa pensiun Panglima TNI, Marsikal Hadi Cahyanto akan segera datang. Kira-kira kurang lebih sebulan lagi, pengabdian beliau sebagai prajurit TNI berakhir. Dan dipastikan akan ada pengganti yang mengisi posisi Panglima. Satu persatu nama calon sebenarnya sudah muncul di permukaan. Bahkan sangat ramai diperbincangkan publik dalam rentan waktu beberapa bulan terakhir. Sebut saja Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD Jenderal Andika Perkasa. Selain itu, ada juga nama Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL Laksamana Yudo Margono. Kedua petinggi TNI ini sama-sama disebut sebagai calon kuat pengganti Marsikal Hadi. Lalu muncul sosok legend Eko Margiono yang turut meramaikan bursa calon Panglima TNI. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Umum TNI Angkatan Darat. Mendengar jabatan ini, pastinya Eko Margiono masih kalah dengan dua kandidat lainnya. Namun tak ada yang tahu, nasib seseorang mengingat prestasi legend satu ini tak kalah mentereng dari kandidat lainnya. Legend Eko Margiono sendiri lahir di Semarang, Jawa Tengah, tepatnya 12 Mei 1967. Saat remaja, ia bersekolah di SMA Negeri 77 Jakarta. Karir militernya dimulai sekitar tahun 1989. Ia dinyatakan lulus dari Akademi Militer atau Akmil dari Kecabangan Infanteri. Kemudian, mengikuti pendidikan Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Dengan status pasukan Baret Merah, sang legend lebih banyak melalui pahit manisnya sebagai prajurit. Tapi berkat kerja kerasnya, deretan hasil pun mewarnai karirnya dengan menduduki jabatan strategis di tubuh TNI Angkatan Darat. Di antaranya, ia pernah menjabat Asisten Teritorial Kepala Staf Divisi Infanteri 1 Kostrat pada tahun 2010. Di tahun yang sama, lulusan Master of Art University of Hull ini dipercaya mengawal Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2012. Jabatannya kala itu adalah Komandan Grup A Pas Pampres. Lewat pengawalan SBY ini, namanya pun perlahan-lahan dikenal dan jabatannya turut pula menanjak. Sebab tahun 2012 atau setelah menjadi Komandan Grup A Pas Pampres, ia ditunjuk sebagai Asisten Operasi Kepala Staf Kodam Jaya sampai 2014. Setelah itu, berlanjut sebagai Danrem 061 Surya Kencana Kodam 3 Siliwangi. Masih di tahun 2014, legend Eko akhirnya naik pangkat dengan meraih bintang 1. Dengan pangkat ini, ia dipindah tugaskan walaupun jabatannya masih Danrem di Kodam 1 Bukit Barisan. Jabatan ini diemban sampai tahun 2015 dan mendapat promosi sebagai Wakil Asisten Operasi Kepala Staf TNI AD atau Wasops KSAD sampai tahun 2017. Setelah jabatan Wasops KSAD berlanjut ke Gubernur AKMI sampai 2018, nama Eko pun kembali tercatat dalam sejarah karena menjabat Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus atau Danjen Kopassus. Selama setahun menjabat Danjen, ia kembali dipindah tugaskan namun sebagai Pangdam Jaya sampai tahun 2019. Pada tahun 2020, jabatannya beralih ke Pangkostrat dan sampai sekarang sebagai Kasum TNI. Lalu bagaimana menurut Pedigers soal deretan jabatan legend Eko Margiono? Dan lewat jabatannya ini, ia pastinya telah mengumpulkan pundi-pundi kekayaan yang tak sedikit. Lantas, seberapa besar harta kekayaan Jenderal Bintang 3 yang turut disebut-sebut masuk dalam daftar calon Panglima TNI? Legend Eko Margiono mulai menjabat Kasum TNI AD sejak Mei 2021. Ia menggantikan Legend TNI Gani Porsito yang dimutasi oleh Panglima TNI berdasarkan SK yang dikeluarkan. Dengan jabatan strategis di tubuh TNI AD, otomatis Eko harus lebih rajin melaporkan harta kekayaannya. Dan berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau LHKPN, ternyata tak sedikit loh Pedigers, karena totalnya mencapai 14,5 miliar rupiah. Laporan kekayaan ini disampaikan pada 8 Januari 2021 lalu. Berdasarkan harta kekayaan ini, terdiri hasil sendiri dan warisan. Namun yang lebih banyak adalah berupa tanah dan bangunan di sejumlah daerah. Tak tanggung-tanggung,
Total aset tanah dan bangunan mencapai 9,7 miliar rupiah. Nih aku akan sebutin satu persatu aset tanah dan bangunan beliau. Satu di antaranya merupakan harta warisan dan lebihnya hasil sendiri tentunya. Di antaranya adalah di Bogor dengan luas 106 meter persegi per 30 meter persegi seharga 152 juta rupiah. Masih di Bogor, ada aset dengan luas tanah dan bangunan sebesar 8.443 meter persegi per 354 meter persegi seharga 905 juta rupiah yang merupakan harta warisan. Kalau di Sukabumi, luasnya mencapai 43.450 meter persegi per 100 meter persegi seharga 651 juta rupiah. Lalu di Jakarta Selatan, ada seluas 151 meter persegi per 200 meter persegi seharga 1,6 miliar rupiah. Kembali ke Bogor, luasnya mencapai 438 meter persegi per 195 meter persegi seharga 2 miliar rupiah. Lalu beralih ke Magelang, aset tanah dan bangunan Eko seluas 159 meter persegi per 144 meter persegi seharga 760 juta rupiah. Sementara aset tanah masing-masing terletak di Bogor dan rata-rata harta warisan seperti ini. Untuk aset bangunan, hanya satu dan terletak di Bogor dengan luas 30 meter persegi seharga 354 juta rupiah. Aset ini tercatat sebagai hasil jerih payah sendiri. Lumayan banyak kan aset legend Eko Margiono? Lantas bagaimana dengan harta kekayaan lainnya? Masih dari data LHKPN, aset yang ia miliki berupa alat transportasi nilainya mencapai 1,1 miliar. Terdiri dari 3 sepeda motor dengan merek berbeda-beda. Untuk motor Kawasaki, diprediksi mereknya The Tracker 150 keluaran 2014 yang ditaksir sekitar 11 juta rupiah. Sementara motor Honda dengan keluaran 2011 seharga 3 juta rupiah. Kalau motor Yamaha tercatat keluaran 2007 dengan kisaran harga 1 juta rupiah. Ada pula kendaraan Eko berupa sepeda Polygon MTB keluaran tahun 2011 yang ditaksir dengan harga Rp500.000. Nah, kalau kendaraan roda 4, legend Eko ternyata memiliki 2 unit mobil mewah. Masing-masing adalah Toyota Alphard keluaran tahun 2018 yang ditaksir senilai 750 juta rupiah. Kendaraan mewah satu ini pastinya cocok banget kan digunakan pejabat seperti legend Eko? Kemudian ada mobil Toyota CHR keluaran tahun 2020 seharga 388 juta rupiah. Sementara harta bergerak lainnya jumlahnya mencapai 185 juta rupiah. Nah, kalau surat berharga mencapai 1,5 miliar rupiah dan kas setara kas sebesar 1,7 miliar rupiah. Wow, hebatnya ya. Ia tak memiliki hutang sama sekali. Keren. Nah, gimana menurut kamu, Bedigers? Apakah legend Eko Margiono sudah pantas menjadi Panglima TNI? Sangat menarik untuk ditunggu keputusan dari Presiden Joko Widodo soal siapa penerus Marsikal Hadi nantinya ya.